Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Pradayana dari Politeknik Negeri Malang, kelas D4 Teknik Elektronika 4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perawatan motor dan generator. Mesin listrik. Mesin listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu mesin listrik statis. Mesin listrik statis ini adalah transformator, alat untuk mentransfer energi listrik dari sisi primer ke sekunder dengan perubahan tegangan pada frekuensi yang sama. Sedangkan mesin listrik dinamis ini adalah terdiri atas motor listrik dan generator. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ini adalah contoh dari transformator. Lalu ini motor dan juga generator. Setelah itu konstruksi motor dan generator. Jadi konstruksi dari motor itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu stator dan rotor. Di stator ini terdapat kutub magnet, lalu lilitan stator. Sedangkan di rotor ini terdapat poros dan lilitan rotor. Lalu untuk yang generator ini ada beberapa bagian. Salah satunya adalah komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak dari generator tersebut. Lalu prinsip kerja motor dan generator. Prinsip kerja motor ini seperti pada gambar ini, terdapat arah arus, arah gaya gerak, dan medan magnet. Lalu N dan S ini adalah kutub. Prinsip kerja motor dan generator ini berbanding kebalik seperti gambar ini. Prinsip kerja motor ini, aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Sedangkan prinsip generator, medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang terdiri arus akan menimbulkan tegangan. Lalu ada motor dan generator. Motor dan generator ini dibagi menjadi dua, ada tegangan AC dan tegangan DC. Tegangan AC ini adalah tegangan arus bolak-balik, sedangkan AC searah. AC ini terdapat sinkron dan induksi. Lalu di induksi ini terdapat satu fasa dan tiga fasa. Jadi ada motor satu fasa dan motor tiga fasa. Sedangkan yang arus DC dibagi menjadi dua, yaitu penguat terpisah dan penguat sendiri. Penguat sendiri ini dibagi ada tiga bagian lagi, yaitu penguat sendiri seri, shunt, dan kompon. Kompon ini terdiri dari seri dan rangkaian shunt. Ini adalah pemeliharaan motor dan generator. Analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengar atau inspeksi visual. Lalu periksalah motor dari kerusakan yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangkai rotor yang menciut atau membeku, atau belitan kawat yang terbakar. Lalu yang ketiga, suara berisik motor atau lubang tangkai rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Yang keempat, periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangkai rotor, kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik turun. Lalu yang terakhir, tangkai rotor yang tidak berputar, terasa seret, atau bermasalah saat bergerak mungkin mengindikasikan adanya kerusakan bearing. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik ada 4 teknik. Yang pertama ini adalah magometer. Magometer atau tester tahanan isolasi adalah jenis ohmmeter khusus yang digunakan untuk mengukur tahanan listrik dari isolator. Lalu ini pengujian lilitan jangkar. Pengujian lilitan jangkar ini berfungsi jika lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus atau berfungsi singkat dengan inti jangkarnya. Memastikan bahwa pengujian lilitan jangkar ini sesuai atau tidak. Lalu yang ketiga, pengukuran arus. Yang keempat, tes lem. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Dari 4 poin tersebut akan dijelaskan di slide ini. Untuk pengujian tes lem, yang pertama adalah mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubung pendek, dan rangkaian terbuka. Yang kedua adalah hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Yang ketiga adalah motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekering panas berlebih
atau kekurangan daya. Yang keempat adalah shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pentahanan atau ground. Yang terakhir, oleh karena itu perawatan harus sering dilakukan saat pengecekan grounded motor. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian tes lamp. Ini adalah tes lead. Contoh dari gambar, pengecekan motor untuk pentahanan ground dengan tes lamp, lalu tes lamp open circuit test. Jadi pengujian tes lamp ini menggantikan beban dari motor sementara menggunakan lampu. Jika lampu aktif berarti seharusnya tegangan normal pada yang masuk input pada motor tegangannya sesuai. Lalu teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian magometer. Ini adalah pengujian magometer. Contoh gambarnya, motor yang mengalami ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0. Lalu motor yang mengalami open circuit akan menunjukkan angka tinggi di magometer. Magometer ini tester isolasi adalah jenis ohmmeter. Ohmmeter khusus yang digunakan untuk mengukur tahanan listrik pada isolator. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik yang terakhir adalah pengujian lilitan jangkar. Percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada putus atau berhubung singkat dengan inti jangkarnya. Alirkan listrik DC melalui komutator, dekatkan sebuah kompas dengan jangkar, lakukan pengamatan jarum kompas akan berputar ke arah jangkar. Hal ini membuktikan adanya medan elektromagnet pada jangkar, artinya lilitan jangkar berfungsi dengan baik. Tapi jika jarum kompas diam tidak bereaksi, artinya tidak terjadi elektromagnet karena lilitan putus atau hubung singkat ke inti jangkar. Lalu ke bab selanjutnya adalah pemeliharaan generator. Pemeliharaan generator ini ada 3 poin, yaitu pemeliharaan dan perbaikan generator hampir sama dengan pemeliharaan motor listrik. Masalah utama pada generator ialah terbakarnya sekring, regulator tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, tegangan yang tidak stabil atau berfluktuasi. Prosedur terutama melakukan pemeriksaan visual terhadap konektor, terminal terhadap karat atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain-lain. Pemeliharaan generator ini ada 4, yaitu pengujian hubung singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, dan perawatan bearing. 4 poin ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Poin pertama adalah pengujian hubungan singkat. Memantik catu daya dengan cara memantik catu daya dan mengukur resistensi terminal yang dicurigai. Dan hasilnya jika nilai resistensi 0 maka terjadi hubung singkat. Sebaliknya jika nilai resistensi sangat besar maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Lalu poin yang kedua adalah pengujian hubungan singkat. Ini adalah cara pengujian hubungan singkat seperti gambar. Lalu poin ketiga, pembongkaran dan pemeriksaan generator. Jadi pembongkaran dan pemeriksaan generator ini ada beberapa poin, yaitu dengan cara mematikan sumber data, lalu beri tanda dan identifikasi. Setelah itu menggunakan direct, melepaskan semua pengikat, periksa stator, ukur resistensi antara lead, dan lakukan uji pentahanan. Kerusakan juga sering terjadi pada dioda generator. Oleh sebab itu, lakukan dengan mengecek resistensi pada dioda. Jika rusak atau terbakar, terhubung singkat atau terbuka, ganti dengan yang baru. Poin yang terakhir adalah perawatan bearing. Dengan cara periksa secara periodik, jika rusak, ganti yang baru. Lalu gunakan cakram yang sesuai. Untuk pencabutan bearing, jika ganti pelumas di dalam, setelah itu ganti pelumas di dalam bearing dengan yang baru. Isikan pelumas yang baru melalui lubang penutup. Ini adalah pemeliharaan preventif. Contoh dari pemeliharaan preventif, pemeliharaan terhadap kotoran dan debu. Jadi pemeliharaan ini harus dilakukan secara berkala untuk menghindari kotoran seperti kotoran dan debu. Lalu pemeriksaan poros dan pemeriksaan mur dan baut. Pemeliharaan preventif berkala ini ada beberapa poin, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini terbagi menjadi penggantian bearing, penggantian oli, lalu pembersihan motor. Kalau kontaminasi ini bisa masalahnya bisa terkontaminasi terhadap debu atau karat. Repulsifnya, komutator secara periodik, sikat dan
ketegangan sikat. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.